kasih rekomendasi. Misal kalau teman-teman cari sebuah unit yang harganya di 1,5 lah, tapi bosan dengan model-model kayak PCB Jawa, ini salah satu contoh unit yang bisa jadi pilihan. Moser OD28. Nah, kita sudah ada timbangan. Kenapa saya bawa timbangan? Karena nanti ini bisa jadi sebuah rekomendasi. Alasan kenapa saya merekomendasikan unit ini kepada teman-teman. Ya. Untuk penggunaan timbangan kayaknya kita masukin di awal video saja, karena ini sudah jam-jam waktunya teman-teman dari packing itu untuk menimbang paket sebelum dikirim. Oke, mari kita langsung saja bahas di video kali ini. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaikan Shop, teman yang bisa jadi pilihan seumpama teman-teman cari sebuah unit dengan harga yang murah tapi untuk kualitas tetap yang terbaik. Oke, kalau dilihat kayak gini pastinya udah tahu sendiri ya. Ini unit apa dan untuk bagian dari penggunaan OD-nya dia di OD berapa. Ini adalah unit dari Moser OD28. Terus untuk penggunaannya dia termasuk unit-unit yang bisa kita mainkan di penggunaan small, medium game juga. Nah, ini sebuah unit yang bisa direkomendasikan juga. Misal kalau teman-teman bosan dengan unit PCB Jawa yang harga di 1,5 tapi untuk bagian dari penggunaan kualitas terutama yang tabung-tabung monel yang rada kurang. Terus untuk bagian dari penggunaan akurasi juga benar-benar sangat di luar nalar. Maka dari itu unit ini bisa jadi pilihan juga. Ini untuk penggunaannya masuk ke penggunaan kategori yang bisa direkomendasikan, karena untuk penggunaan di power dia masuk ke penggunaan power yang stabil untuk powernya. Nah, kenapa saya rekomendasikan dulu? Karena untuk bagian dari unitnya ini masuk salah satu tier top untuk penggunaan di penggunaan medium dan small. Dan kenapa saya merekomendasikan juga, karena pastinya unit ini juga cocok misal kalau teman-teman nanti pengen gunain untuk unitnya di penggunaan kayak belusukan. Nah, nggak terlalu berat teman-teman, coba ya. Kalau tanganku sih nggak terlalu berat, mungkin karena efek setiap hari pegang senapan ya mungkin ya. Kita timbang saja, nyalakan. Mohon maaf ya kalau nggak kelihatan ya, sebentar. On off ini gitu. Bentar teman-teman. Nah, sudah nyala untuk bagian dari timbangannya. Oke, sekarang kita coba untuk mesinnya saja. Nah, sebenarnya untuk kategori berat di unit ini tuh sebenarnya dia lebih terfokus ke bagian dari mesinnya. Ya, karena untuk bagian dari konstruksinya itu dia beda banget dari penggunaan unit-unit yang lainnya. Kalau kita bandingkan dengan penggunaan unit-unit kayak PCB yang lainnya itu dia beda banget. Oke, kita dapat berat di 2 kilo 200 gram lah. Untuk bagian dari gramnya ini di bagian di penggunaan permainan mesinnya. Kalau di popornya coba 0. Nah, 880 gram masuk. Maka dari itu memang untuk bagian dari beratnya lebih terfokus di bagian dari sini. Kenapa dia lebih berat? Karena posisi untuk tabungnya juga masih ada isi anginnya. Ini isi di 2000 untuk anginnya. Jadi untuk bagian dari berat secara tidak langsung dia juga terpengaruh di bagian dari penggunaan isi anginnya. Oke, posisi mano dia ada di bawah ya. Ini untuk penggunaannya di popor kayu mahuni. Nah, beratnya dia masuk kategori ringan untuk beratnya. Ini kalau ditimbang pun kemungkinan di 2,8. Oh, lebih. 3. Ya, 3 kilo. Tambah baut. Nyantol di mau. Oke, 3 kilo ya. 3 kilo pas tambah baut. 3 kilo 75 gram. Untuk penggunaan di berat, unit ini kalau kita pertimbangkan, kalau mungkin teman-teman cari unit yang beratnya itu nggak terlalu berat, ini bisa jadi pilihan juga. Ya, untuk kelas 3 kilo di unit PCB itu dia masuk ke penggunaan berat sedang ya. Jadi untuk bagian dari pembawaan, misal kalau teman-teman nanti nenteng pakai tali sandang, ya tetap capek. Akuin tetap capek untuk penggunaannya, tapi itu nanti dia nggak bakal secapek dengan unit-unit yang lainnya lah ya. Ini unit yang masuk ke rekomendasi karena untuk bagian dari penggunaan dia juga masuk kategori unit yang stabil. Nah, unit ini pun juga ditopang dengan konstruksi yang bagus, jadi untuk permainan nanti teman-teman pastinya juga dapat permainan yang stabil. Oke ya, ini kalau mungkin teman-teman yang baru gabung ke dunia senapan angin, penasaran dengan penggunaan di speknya, unit ini tuh sebenarnya nggak jauh beda dengan spek-spek Moser OD32 dan lain sebagainya. Dia itu sebenarnya nggak jauh beda untuk bagian dari ukuran, terutama di bagian dari larasnya. Laras semua unit Moser rata-rata untuk penggunaan di 60 cm. Atau mungkin kalau teman-teman pengen ganti ke laras yang lebih panjang nanti juga tetap bisa. Nah,
Contohnya unit ini tuh dia pakai model laras yang ya telanjang. Ini unitnya itu hanya pakai laras saja, nggak ada tambahan untuk serombong. Terus bagaimana untuk kedepannya Mas, misal untuk penyimpanannya, kan saya juga nggak pengen unitnya itu karatan ya, nanti bisa diakalin. Mungkin kalau teman-teman pengen pakai tambahan di bagian dari stiker, nanti bisa tambahin stiker untuk bagian dari pelapisannya. Sekalipun untuk pelapisan unit ini tuh udah ada lapisannya sendiri sebenarnya, ada lapisan catnya. Cuma kalau dia mungkin ada sedikit titik karat di bagian dari mungkin di larasnya itu tadi, tetap bakal karat. Iya, kayak itulah enaknya ya. Karena karat kan secara tidak langsung dia menyebar. Maka dari itu, untuk menghindari itu tadi, karat, itu teman-teman bisa pasangin untuk stiker. Nah, stiker karbon bisa, ataupun pakai stiker yang lainnya juga oke. Oke ya. Unitnya masuk teman-teman. Kalau misal penggunaan di jarak 40, 50, itu masih worth it banget. Masih sangat enak untuk dipakai. Untuk diambil pertimbangan, mungkin teman-teman hanya mempertimbangkan di bagian dari penggunaan kelengkapannya. Oh iya, mari bro. Mana? Terima kasih ya. Untuk bagian dari penggunaan partnya, part aksesoris. Nah, karena untuk bagian dari penggunaan unit ini, nanti teman-teman harus wajib tambah satu aksesoris untuk penggunaan alat bidik. Dan alat bidik nggak selalu harus pakai teleskop, karena semua alat bidik itu tujuannya adalah menambah sebuah kemudahan lah bagi kita untuk memainkan unitnya itu tadi. Nah, unit ini masuk ke kategori unit yang memang di model harus pakai tambahan alat bidik. Sekalipun kita pengen custom untuk bagian dari penggunaan visir, untuk unit ini nanti ya benar-benar mungkin harus sabar lah, karena customnya itu tadi. Karena untuk penggunaannya, tak jelasin sekalian. Bagian railnya, nggak semua unit dari rail Moser, dia itu ukuran 11 pas. 11 mili pas tuh nggak semuanya. Karena saya juga sering menemui banget untuk bagian dari unit Moser dengan penggunaan rail di atas 11 itu juga ada. Bukan 22, tapi di atas 11. Jadi untuk bagian dari cengkramannya, dia lebar banget dan itu perlu kehati-hatian, terutama buat teman-teman kalau milih untuk mounting di unitnya. Nah, maka dari itu sebuah penggunaan, kalau misal unit Moser teman-teman, misal ya, untuk pembeliannya itu sekalian sama teleskop, mungkin nanti bisa di requestkan untuk penyesuaian di bagian dari railnya. Kalau railnya pas ya dikirim sesuai dengan rail bawaan teleskopnya itu. Kalau mungkin kalau railnya itu dia nggak pas, ternyata pas waktu kita pasang di bagian dari sini, itu nanti pasti bakalan dapat info. Teman-teman nanti pasti diinfoin sama admin di setiap toko itu tadi untuk penggantian ke rail, karena nggak semua rail 11 itu dia cocok di penggunaan unit ini. Terutama untuk unit-unit dengan teleskop harga 300 ribuan, 300 ribu, 330 ribu, 350 dan seterusnya. Kalau yang 400 ribuan kita ada dapat sih untuk penggunaan rail yang bisa kita sesuaikan dengan ukurannya, dan itu nanti untuk bagian dari penggunaan dia sangat memanjakan kalau yang di atas 300 ya. Oke, karena nggak semuanya teman-teman untuk bagian dari rail itu kejadian untuk unitnya itu pas dengan unit ini, terutama di 300 ribuan untuk harga teleskopnya. Maka dari itu sering banget kejadian untuk bagian dari pembelian unit teleskop, teleskop dan juga unit Moser yang ada di kita. Misal sekalian disettingkan Mas untuk bagian dari penggunaan teleskopnya, itu sering banget kejadian, tak info adminnya, Bapak nanti tolong dikasih info lah. Pengen ganti atau tambah untuk bagian dari penggunaan di railnya. Kalau pengen tambah ya nanti ya otomatis beli railnya, kalau ganti otomatis nanti ya tukar tambah untuk penggunaannya. Ya tetap ada tambahannya ya. Oke, untuk bagian dari penggunaan ini yang perlu banget dihati-hati. Kalau misal teman-teman beli untuk penggunaan teleskop dengan harga 300 ribuan, kalau yang 400 contoh kayak Discovery, Swimdeer kan juga ada kan yang ukuran 39, tapi untuk bagian dari railnya yang beda. Untuk bagian dari Alpha yang V2 itu gimana Mas? Itu nanti bisa banget disesuaikan. Karena contoh kayak unit-unit itu tadi, kalau nggak kebawaan 22 ya untuk bagian dari penggunaannya 11 yang bisa kita setting untuk bagian dari tingkat lebarnya. Oke ya, karena kalau yang ukuran 300 ribuan kayak Spike, Thomson dan lain sebagainya, kayak BSA dan Gamo dan seterusnya, itu rata-rata untuk bagian dari tingkat daya untuk kita ngelebarin untuk bagian dari penggunaan di rail cengkramannya itu tadi nggak semuanya bisa dilebarin teman-teman. Oke ya.
Ini nanti bisa banget disesuaikan, terutama kalau teman-teman beli teleskop dengan harga 300 ribuan. Perlu banget disesuaikan. Hampir wajib hukumnya. Kalau misal teman-teman dapat untuk bagian dari rel yang rada lebar. Oke. Untuk penggunaan, kebetulan untuk unit Moser itu ada dua model chamber. Model chamber, maaf, keliru. Untuk bagian dari pemasukan mimis itu ada dua model dia. Ada yang pakai single shoot, ada juga yang pakai magazine. Mahal mana? Yang mahal yang magazine. Karena untuk penggunaan, untuk bagian dari sistem pemasangannya itu nanti bakalan lebih kompleks untuk bagian dari ukurannya, dan untuk bagian dari permainannya nanti juga pastinya bakal memberikan kemudahan buat teman-teman. Nah, lalu apakah unit yang single shoot itu jelek? Enggak, unit single shoot itu juga bagus. Tergantung pemakainya siapa, tergantung cocoknya itu kepada siapa. Karena untuk unit single shoot dan magazine itu dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita nggak biasa pakai magazine atau maksa pengen coba magazine dan ternyata terjadi ke sebuah insiden kayak mimis double, itu nanti juga bakal merepotkan kita untuk minusnya di magazine. Selebihnya nanti kita bakalan dapat untuk penggunaan yang enak, karena untuk permainannya ya lebih memudahkan lah. Seperti kita ngasih makan sebuah burung, untuk magazine itu dia yang versi lebih memudahkan lah, kayak ngasih robot. Yang nyuapin bukan kita tapi pakai robot, jadi tinggal slek, tinggal masukin gitu aja. Enaknya kayak gitu kalau magazine. Single shoot kita nanti lebih dapat untuk bagian dari kelebihan di penggunaan kehati-hatian, karena single shoot itu nanti kita bakalan diajari untuk bagian dari kesabaran dan penempatan mimis yang pas. Ya pas. Magazine apakah bisa kebalik untuk mimisnya? Ya bisa. Nah itu nanti bakalan merepotkan kalau mimis yang kita pasang di magazine itu nanti kebalik, terutama buat orang yang mungkin belum pernah coba di senapan angin terus pengen coba langsung di penggunaan magazine, itu nanti bakalan repot banget. Oke ya, jadi untuk penggunaan single shoot oke, bagus, magazine juga bagus, tergantung pemainnya siapa, tergantung pemakainya siapa, dan penggunaannya seperti apa. Oke ya, reel sudah kita bahas plus dan minusnya, kekurangan kelebihannya itu kayak gitu tadi teman-teman. Untuk penggunaan di Moser semuanya sama, terutama dari Moser yang biasa kayak gini, kecuali kayak Moser dari Jawara atau Moser dari tipe-tipe yang lainnya yang harganya lebih mahal, itu nanti juga beda untuk bagian dari penggunaan di bagian dari hasil yang kita dapatkan. Oke, untuk permainan grendelnya pun untuk unit Moser kayak gini tuh Bu, dia ada beberapa tipe grendel teman-teman. Sebentar, iya dia itu ada beberapa tipe grendel. Nah, kokangnya ya. Ada model dari grendel set lever, ada juga yang model grendel kayak Ruger kayak gini. Nah, ini kan modelnya bukan set lever. Kalau set lever kan dia yang ditarik ke belakang gini kan. Tarik ke samping, side. Nah, tarikan samping. Kalau ini kan enggak. Kita nanti nariknya tetap model seperti ini. Jadi itu nanti tinggal menyesuaikan saja. Misal kalau teman-teman dapat yang set lever ya alhamdulillah, kalau enggak ya terima saja. Itu nanti untuk penggunaannya biasanya dibedakan di penggunaan permainan pemasukan mimisnya. Kadang untuk bagian dari set lever kebanyakan itu dia lebih mainkan, kebanyakan lebih dipasang ke penggunaan yang magazine, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misal teman-teman dapat unit set leveran tapi untuk penggunaan dia yang single shoot itu juga ada. Iya, pasti ada satu unit anomali teman-teman. Contohnya kemarin kita itu ada unit OD28 kayak gini tapi set lever single shoot, itu benar-benar anomali dan ternyata tidak bisa saya mainkan karena untuk unitnya itu ternyata ngaca. Oke ya, jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa sesuaikan saja, terutama untuk stok yang tokonya yang teman-teman order nanti. Kalau misal dapat yang penggunaan grendel Ruger ya ambil saja nggak apa-apa. Kalau misal teman-teman ngincar untuk bagian dari set lever karena ngejar untuk permainan di bagian dari magazinnya, ya dipersilahkan saja. Oke ya. Kelebihannya apa sih sebenarnya untuk set lever itu dia lebih ke menunjang ke permainan magazine biar lebih mudah. Sebenarnya kayak gitu. Karena untuk bagian dari permainan kan kita nggak harus buka gini kan. Ini kan buka dan kunciannya kan beda. Kalau set lever kan modelnya seperti ini. Ini buat teman-teman yang baru mulai ya, yang baru gabung ke dunia senapan angin. Nah, set lever kan bukannya kayak gini aja kan. Nggak harus ngokang ke atas, narik ke atas baru ditarik ke belakang kan enggak. Jadi untuk penggunaannya dia lebih didasarkan ke penggunaan untuk mempermudah permainan magazine. Misal nanti teman-teman udah dapat OD28 yang pakai magazine, nanti misal unitnya itu udah pakai set lever juga, silakan diambil karena itu salah satu unit yang paling enak untuk penggunaannya.
Ya, tergantung untuk bagian dari coupler sih. Coupler sama penggunaan di bagian dari akurasinya. Itu aja untuk bagian dari penggunaannya. Kalau Ruger kayak gini, kita lebih diberikan rasa nyaman, terutama untuk bagian dari penggunaan kokangnya. Pengunciannya. Nah, penguncian kokangnya itu dia lebih memberikan kita sebuah rasa nyaman dan aman. Karena nggak menutup kemungkinan unit kayak set lever itu tadi, dia untuk bagian dari kunciannya itu nggak rapat, itu juga sering banget. Jadi ketika ditembakkan, set levernya langsung mental ke belakang. Dan itu nanti bakalan mengganggu kenyamanan kita ketika kita melakukan tembakan atau berburu. Ya pasti komplain sih kalau saya juga ya. Oke, pasti saya pun juga komplain kayak kalau dapat unit kayak gitu. Oke ya, untuk penggunaan tabung, dia pakai tabung stainless. Untuk kelebihan, dia ya lebih kuat kepada ketahanan karat untuk ini nanti. Lebih kuat ke bagian dari penahanan karat, dan untuk bagian dari permainan, unit stainless itu sebenarnya rada tipis teman-teman. Dia itu sebenarnya untuk kekuatan rada kurang kalau kita bandingkan dengan dural. Tapi kebanyakan insiden terjadi rata-rata di penggunaan yang dural. Dan untuk perawatan, sebenarnya untuk bagian dari penggunaan stainless itu dia juga nggak benar-benar memakan budget. Oke ya. Jadi untuk penggunaan, ya memang untuk stainless dia itu lebih tipis daripada yang dural. Contoh kayak gini. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman lebih hati-hati. Secara tidak langsung teman-teman nanti bakalan digandeng untuk berusaha untuk berhati-hati untuk penggunaan unit stainless. Karena untuk bagian dari permainannya nanti teman-teman bakalan misal kalau main di penggunaan kompresor kayak saya, nanti untuk bagian dari pengecekan teman-teman sekaligus untuk saran untuk cek di bagian dari sininya ketika diisi kalau pakai kompresor, karena itu nanti secara tidak langsung suhu yang ada di kompresor itu nanti juga bakalan mempengaruhi, secara tidak langsung mempengaruhi untuk bagian dari suhu yang ada di sini. Oke ya, jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa lebih berhati-hati aja. Untuk kelebihannya itu tadi dia lebih tahan untuk bagian dari karat, jadi untuk bagian dari penyimpanan, terutama untuk kategori pemakaian tahun-tahunan ya, itu nanti juga bakalan lebih nyaman aja sih. Maka dari itu rata-rata unit ini kebanyakan yang di komen adalah penggunaan di ketahanan karatnya. Iya, stainless ya, beda sama besi-besi yang biasanya. Stainless steel. Oke ya. Dan untuk bagian dari penggunaan, ini biasanya jadi sebuah indikator unitnya itu enak apa enggak adalah di bagian dari couplernya. Saya juga merasakan sendiri kalau couplernya itu belum pakai model coupler kayak gini atau hanya pakai model drat saja, itu nanti juga bakalan memakan waktu, terutama kita yang harus masang dratnya. Oke ya, jadi untuk penggunaan nanti teman-teman cek saja, tanyakan saja apakah dia sudah pakai coupler atau belum, gitu aja enak. Jadi nanti teman-teman sudah dapat untuk penggunaan yang enak, karena untuk bagian dari pengisian yang lebih cepat memanjakan kita kan nanti kan, enaknya kayak gitu. Oke, cincin bagaimana? Kalau cincin laras itu nanti dia lebih ke penggunaan, misal teman-teman dapetin untuk bagian dari permainan unitnya, pas waktu dicek gini, wah ternyata rada miring. Ini nanti bisa difungsikan untuk bagian dari fungsi cincin larasnya, selain meredam itu nanti juga bisa kita ya geser-geser dikit untuk nyanterin untuk bagian dari penggunaan di larasnya. Oke ya, ringan untuk permainannya, untuk penggunaan juga memanjakan kalau unit yang udah 28 kayak gini. Lebih murah juga sih kalau kita bandingkan dengan yang OD32. Jadi untuk permainan kita nanti dapat untuk nilai plus di bagian dari harga yang lebih murah. Untuk bagian dari kestabilan dia tetap stabil, nggak kalah sama penggunaan di OD32, tapi powernya rada kecil untuk penggunaannya. Ya kayak gitu tadi. Beda ya soalnya ukuran tabungnya. Secara tidak langsung ukuran tabung di Moser dia itu ngaruh di bagian dari ukuran powernya. Iya, kejadian kayak gitu sering soalnya teman-teman. Tapi juga nggak semuanya kayak gitu, karena beberapa unit yang OD32 yang powernya itu lebih kecil di bagian dari OD28 kayak gini juga sering. Oke, dan OD38 untuk bagian dari ukuran tabungnya, sekalipun dia gede banget untuk bagian dari ukurannya, nggak semuanya dia irit. Oke, karena untuk penggunaan dia diatur untuk penggunaan di bagian dari ukuran power yang berbeda. Oke, oh ya, ini adalah salah satu pengalaman saya, tak ceritain dikit untuk pengalaman saya di penggunaan unit-unit Moser OD32, 28 dan OD38. Biasanya kita temuin untuk bagian dari sininya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa dengerin ya. Oke, bentar. Lanjut, aman teman-teman. Oke, jadi untuk penggunaan, misal saya gini, tadi saya mau ngasih ASMR untuk penggunaan di bagian dari track ya.
kita bakalan sering banget menemuin kayak gini, 2 track, tapi nggak semuanya berpower. Kenapa saya sebutkan kayak gitu? Karena untuk unit OD32 terutama, banyak unit yang untuk penggunaannya ternyata untuk track 1 dan track 2 itu beda untuk kelas powernya. Kadang track 1 dia itu pakai mimis yang lebih ringan banget, itu ada. Terus untuk penggunaan di track 1 itu kadang-kadang dia memang nggak cocok sama sekali untuk bagian dari power. Untuk penggunaan grouping itu juga sering. Dan untuk penggunaan di track 2 nggak semuanya dia cocok untuk penggunaan grain berat, itu juga banyak banget. Jadi untuk penyesuaian untuk penggunaan di mouse rata-rata adalah di bagian dari track power yang mungkin teman-teman nanti bisa andalkan untuk penggunaannya. Karena nggak semua track 1 dia itu fungsi, nggak semua track 2 dia itu untuk penggunaannya cocok di penggunaan di mimis-mimis grain berat. Kayak gitu tadi. Untuk OD38 biasanya adalah kendala di bagian dari penyimpanan anginnya. Iya, bocor halus. Tak akuin sendiri, D38 itu sering banget terjadi bocor halus, dan itu nanti teman-teman harus benar-benar hati-hati untuk perawatannya, harus benar-benar teliti lah untuk penggunaannya. Selebihnya enak untuk bagian dari power, terutama untuk pengejaran di big game. Nah, D28 untuk minus kadang-kadang adalah di bagian dari sini. Nah, kalau misal teman-teman nggak dapetin untuk penggunaan di tube pompanya, TSM-nya yang nggak cocok, itu nanti bakalan ribet banget. Untuk OD32 aman, dari itu tadi, maaf keliru. OD28 yang saya bahas ya. D28 rata-rata kayak gitu tadi, di bagian dari sininya. Nah, coupler. Oke ya. Kalau misal teman-teman dapat TSM yang cocok untuk penggunaan di coupler, segala model coupler itu juga alhamdulillah. Soalnya kadang-kadang unit yang kayak gini itu dia couplernya ada yang rada panjang dikit, jadi untuk pengisian rada susah, itu juga sering banget. Minus di OD28 yaitu tadi, 32 aman, mungkin penyesuaian di bagian dari track. Kalau penggunaannya, kalau yang di 28 gimana tracknya? Tracknya jalan semua di 28. Alhamdulillah. Untuk penggunaannya kayak gitu. Ya minus di bagian dari coupler. Kalau misal di pompa rada susah, ya itu nanti yang bakal bikin pusing. Di 38 dia penggunaannya, lebih ketelitian di bagian dari perawatannya. Karena sering banget terjadi bocor halus. Dan itu pun juga tanpa kita sadari, kadang-kadang kayak gitu. Untuk mengencangkannya, lepas saja popornya, celupin di air. Kalau ada buihnya, yaitu tadi, dia mungkin bisa didiagnosa jadi unit yang bocor halus. Oke, itu tadi kenapa alasan saya ngasih rekomendasi OD28 buat teman-teman. Ringan, terus harga murah, permainan stabil, dan penggunaan pastinya juga oke banget di model permainan beberapa ukuran power lah. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Selesai untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.